Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Widyastuti dengan NPM 186900023 akan menjelaskan tentang rancangan penelitian mengenai pengembangan es krim fungsional berbasis enkapsulasi daun kelor. Latar belakang dilakukannya penelitian yaitu: yang pertama, kandungan zat gizi daun kelor. Daun kelor mengandung kalsium, zat besi, protein, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, serta antioksidan. Yang kedua adalah enkapsulasi. Untuk menjaga khasiat dan efektivitas dari senyawa bioaktif dan nutrisi, maka dipilihlah teknik pengolahan enkapsulasi. Yang ketiga adalah es krim. Untuk menghindari kerusakan senyawa bioaktifnya, maka dipilihlah pengolahan dalam bentuk es krim. Kemudian, produk akhir yang dihasilkan adalah es krim fungsional daun kelor. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh konsentrasi serbuk enkapsulan yang digunakan terhadap kandungan antioksidan es krim fungsional yang dihasilkan? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh dari penambahan serbuk enkapsulan daun kelor terhadap overrun, melting, warna, aroma, dan rasa sensoris terhadap es krim fungsional. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisa pengaruh konsentrasi serbuk enkapsulan yang digunakan terhadap kandungan antioksidan es krim fungsional yang dihasilkan. Dan yang kedua, untuk menganalisa pengaruh dari penambahan serbuk enkapsulan daun kelor terhadap overrun, melting, warna, aroma, dan rasa sensoris terhadap es krim fungsional yang dihasilkan. Manfaat dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu pangan, mengenai pemanfaatan enkapsulan daun kelor untuk pangan fungsional. Yang kedua, sebagai informasi untuk penelitian lain dalam pengembangan enkapsulasi dari daun kelor. Yang ketiga, dapat menjadi penelitian lebih lanjut yang akan menyempurnakan formulasi dengan parameter lain yang berpengaruh terhadap es krim. Dan yang terakhir, akan didapatkan formulasi yang paling disukai dan bisa diaplikasikan UMKM atau industri untuk memproduksinya. Luaran dari penelitian ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi media massa yang akan dilakukan di koran wawasan, dan yang terakhir, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmu pangan dan hasil pertanian dengan nomor ISN E/ISSN 2581-110X. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Rekayasa Proses Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Universitas PGRI Semarang dan Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro dengan waktu selama 5 bulan. Untuk alatnya menggunakan mixer dengan kapasitas 220 volt, wadah plastik, lemari pendingin atau freezer, timbangan analitik, gelas ukur dengan kapasitas 200 ml, es krim maker merek Kenwood, spray dryer dengan tipe
TFD 500, cup es krim ukuran 100 ml, sendok es krim plastik, vortex blender dengan kapasitas 2 liter, centrifuge, rotary evaporator, tabung reaksi, ayakan dengan ukuran 40 mesh, sendok, kompor, dan panci. Untuk bahannya yaitu daun kelor yang berasal dari daerah Brebes, Jawa Tengah dengan karakteristik daun yang masih berwarna hijau, susu bubuk skim dengan merek Prolac rasa vanila, susu UHT full cream dengan merek Ultra Milk rasa vanila, kemudian sukrosa dengan merek Gulaku, agar-agar bubuk dengan merek Satelit, air mineral dengan merek Aqua, telur ayam, dextrin dari produk Sigma, kasein produk dari Sigma, etanol produk dari Sigma, metanol PA produk dari Sigma, dan DPPH produk dari Sigma. Untuk rancangan penelitian akan menggunakan rancangan acak lengkap dengan variabel bebas konsentrasi serbuk enkapsulan 0%, 2%, 4%, dan 6%, serta variabel terikatnya adalah operan, warna, aroma, rasa sensoris, kecepatan leleh atau melting, dan aktivitas antioksidan. Rancangan pengujian yang akan dilakukan ada rancangan uji operan dengan menggunakan gelas ukur, lalu kemudian dimasukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan angka yang nantinya angka tersebut akan menjadi angka operan dari es krim tersebut. Yang kedua, uji melting atau uji cepat leleh yang akan diukur dengan menggunakan stopwatch. Yang ketiga, uji warna. Uji warna akan digunakan dengan alat chromometer CR410. Yang keempat, ada uji aroma. Uji aroma akan dilakukan dengan uji Kruskal. Yang kelima, ada uji rasa sensoris. Untuk pengujian rasa akan digunakan metode uji hedonik. Dan yang terakhir yaitu uji aktivitas antioksidan, di mana dalam pengukurannya akan menggunakan pengujian DPPH. Metode dari penelitian ini ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode enkapsulan daun kelor. Kemudian setelah terbentuk enkapsulan dari daun kelor, maka akan dibuat es krim di mana nantinya akan menjadi produk akhir yaitu es krim fungsional daun kelor. Untuk enkapsulasi daun kelor, yang pertama harus disiapkan adalah daun kelor bersih. Kemudian setelah disortasi dan pencucian, dihaluskan dan dilakukan pengayakan. Setelah itu, daun kelor diekstrak dengan etanol dengan perbandingan 1:20. Lalu, ampas hasil ekstrakan tadi kembali diekstrak menggunakan etanol dengan perbandingan 1:10. Setelah itu, disentrifuge selama 15 menit. Kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 40 derajat Celcius selama 2 jam.
Setelah itu dihomogenisasi selama 5 menit. Kemudian dikeringkan menggunakan spray dryer dengan suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 20 mmHg. Setelah itu, serbuk daun kelor siap untuk ditambahkan ke produk es krim. Selanjutnya, pembuatan es krim fungsional. Yang pertama yaitu membuat adonan pertama berupa 20 gram gula pasir plus 4 butir kuning telur dihomogenisasi menggunakan mixer dengan waktu 30 menit. Itu akan kita jadikan sebagai adonan satu. Kemudian di wadah yang terpisah kita siapkan 100 ml susu UHT full cream dengan 200 gram susu bubuk skim dihomogenisasi menggunakan mixer dengan waktu 30 menit. Itu akan kita jadikan sebagai adonan 2. Kemudian di wadah terpisah pula siapkan 7 gram agar-agar bubuk dengan dilarutkan air sebanyak 300 ml air. Kemudian ketiga bahan tersebut digabungkan menjadi satu. Lalu campuran dari bahan tersebut tadi dipasteurisasi dengan suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dipasteurisasi, didiamkan sampai dingin. Kemudian ditambahkan serbuk enkapsulan daun kelor dengan berbagai konsentrasi, yaitu 0%, 2%, 4%, dan 6%. Kemudian dihomogenisasi menggunakan mixer selama 30 menit. Setelah semua benar-benar homogen dengan waktu 30 menit itu, lalu adonan dimasukkan ke dalam es krim maker. Kemudian adonan akan berubah menjadi es krim dan es krim fungsional daun kelor telah siap untuk disajikan dan diteliti lebih lanjut mengenai kandungan antioksidan, sifat fisik, dan lain-lainnya. Untuk anggaran biaya, total biaya secara keseluruhan ada Rp12.483.108 dengan rincian peralatan penunjang sebesar Rp4.194.108. Bahan habis pakai Rp4.027.000. Untuk perjalanan menghabiskan biaya Rp600.000 dan untuk biaya lain-lainnya menghabiskan biaya Rp3.662.000. Total biaya dari semua keperluan menghabiskan dana sebesar Rp12.483.108.